beliau bersabda, Inna Jibril alaihi salam, sesungguhnya Jibril alaihi salam aradali, menampakkan diri kepadaku, faqala, lalu kemudian ia berkata, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, fakultu amin. Bu'dan, celaka, liman adraka Ramadan, bagi siapa yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Qultu amin, maka aku kemudian menjawab amin. Istajib ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas setiap nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan. Mudah-mudahan Allah menghitung setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini dan menggantinya dengan keberkahan yang berlimpah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya ya ditinggalkan buat kita untuk memandu agar kehidupan kita menjadi lebih tercerahkan dengan cahaya iman. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ya izinkan saya untuk mendampingi kita semua melakukan satu refleksi. Ya, sekali-kali tidak ada media presentasinya, jadi langsung saja Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Hari ini kita masih di bulan Sya'ban, insya Allah sesuai dengan ketetapan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Ramadan tahun ini akan jatuh pada tanggal 11 Maret gitu ya. 11 Maret. Jadi kita berada di sekarang tanggal 2, berarti tinggal 8 hari ya, atau 9 hari lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat dulu ketika masih kecil gitu ya, mungkin juga Bapak Ibu merasakan gitu ya. Ketika Ramadan mau tiba, ya seperti hari-hari seperti saat ini gitu ya. Orang tua kita itu meminta kita, anggota keluarga, untuk membersihkan rumah, mengecat pagar, begitu ya. Dulu itu saya ingat waktu masih kecil itu, gitu, waktu di SD DMI dulu itu. Jadi kalau udah mau datang bulan Ramadan, rumah dibersihkan, ya. Yang lapuk-lapuk itu diperbaiki, pagar-pagar yang sudah usang dicat dan sebagainya, dan kita sekeluarga itu diminta untuk mengambil peran di situ. Ya, dan itu menjadi tradisi nenek moyang kita sebenarnya. Ya, saya tentu waktu kecil tidak paham apa maksud dari adat istiadat ini. Tetapi setelah dewasa kita menjadi tahu gitu ya, bahwa itu dalam rangka untuk memberikan satu pengkondisian pada diri kita untuk menyambut satu bulan yang diberkahi.
ya, bulan yang agung, ya, syahrun azimun mubarakun. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah menyebut diantaranya diksi syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh keberkahan. Nah ini. Dan tampaknya ya mungkin kita sebagai anak kecil hanya memahami secara lahiriah gitu ya. Ya, baru ketika kita dewasa kita bisa memahami makna spiritual di balik itu. Sebenarnya yang ingin diajarkan kepada kita adalah jangan sampai Ramadan hadir ini kita sia-siakan. Mulai awal kedatangannya pun sudah kita sambut dengan ya persiapan, ya, baik persiapan fisik maupun persiapan spiritual kita, moral kita. Dan ternyata Rasulullah mengindikasikan itu gitu, dengan satu doa yang sering kita dengar, ya, karena di dalam Islam doa itu juga tidak sekedar permohonan, ya, tetapi doa itu juga mengandung tuntunan, sehingga kita bisa memahami gitu. Ya, ada satu doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah ketika jauh sebelum Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan itu kita sudah diingatkan itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami fi Rajab, sejak di bulan Rajab. Itu artinya kita diajarkan untuk jauh sebelum Ramadan tiba, bahkan mulai bulan Rajab itu untuk melakukan persiapan gitu ya, menyambut Ramadan. Ya, barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Puncaknya kemudian di bulan Ramadan. Nah, tentu doa ini tidak sekedar permohonan, tetapi di situ ada tuntunan di mana Rasulullah ya ingin memberikan kepada kita satu conditioning begitu, agar kita itu bersiap-siap ya menyambut, mengisi bulan Ramadan dengan penuh persiapan. Ya, serasa mental kita ini sudah disiapkan mulai bulan Rajab. Makanya lalu kemudian ulama-ulama kita menjelaskan tentang ya doa ini, hadis ini diibaratkan dengan seorang petani mulai di bulan Rajab itu apa namanya bertanam, lalu di bulan Sya'bannya itu di memupuk gitu ya, atau bahasa lainnya apa Pak, disiangi atau ya, saya bukan dari tradisi petani ya, sehingga saya nggak tahu. Nanti baru kemudian kita memanen ya di bulan Ramadan, puncaknya kita menikmati ya satu kehidupan spiritualitas itu di bulan Ramadan. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Ramadan demikian istimewa gitu ya? Ya, secara bahasa kata Ramadan itu dari 3 huruf, ra, mim, dan dot gitu ya. Ramadayar madu atau yarmidu atau yarmudu. Yang artinya itu adalah membakar. Karena memang bulan Ramadan itu tiba di tanah Arab itu pada musim yang panas, di mana teriknya itu, terik matahari panasnya itu mudah sekali membakar rerumputan kering yang ada di padang pasir. Maka disebut dengan Ramadan. Ya, dari kata Ramadayar madu yang artinya membakar. Ya. Nah, dari arti bahasa ini, ya, Ramadan memang ya dimaksudkan agar dia bisa membakar ya lemak-lemak dosa yang ada di dalam diri kita yang kita lakukan 11 bulan ya sebelum Ramadan, untuk kemudian kita bakar di bulan Ramadan. Segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya, harapannya adalah di bulan Ramadan semuanya terbakar dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada satu hadis ya yang saya kira ini juga terkenal begitu ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika naik di atas mimbar. Itu kan mimbarnya ada
apa namanya, tangganya begitu. Nah, setiap kali beliau naik di satu tangga, beliau berucap amin, gitu ya. Bukan Anies Muhaimin ya, amin, gitu ya. Artinya istajib ya Allah. Artinya apa? Kabulkan, ya. Ya nanti jangan diganti kemudian kabul, gitu. Kabulkan, istajib, gitu ya. Nah, setiap naik beliau mengucapkan amin. Ya. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda setiap naik tangga itu kok mengucap amin gitu ya? Lalu lantas beliau bersabda, Inna Jibril alaihi salam, sesungguhnya Jibril alaihi salam arabali, menampakkan diri kepadaku, faqala, lalu kemudian ia berkata, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, fakultu amin. Dan celaka liman adraka Ramadan, bagi siapa yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Qultu amin, maka aku kemudian menjawab amin. Istajib ya Allah. Artinya apa hadis ini Bapak Ibu? Ya, terlalu eman kalau misalnya Ramadan ini datang kepada kita, tetapi Ramadan tidak bisa membakar dosa-dosa kita dengan ampunan Allah yang diberikan kepada kita. Ya, maka Rasul mengatakan istajib, artinya kabulkan ya Allah bagi mereka yang betul-betul bertemu dengan Ramadan, dan Ramadan bisa membakar lemak-lemak dosanya, ya, tinggal ampunan Allah semata yang didapatkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting begitu ya, kita menyambut Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, dengan gegap gempita. Tidak kita biarkan Ramadan itu datang lalu pergi begitu saja, terlalu eman. Apalagi di zaman kita, di mana kehidupan ini begitu sibuk kita dengan urusan dunia ya, dengan pekerjaan kita yang nggak pernah tuntas. Gitu. Ya, mungkin kalau kita tidak tahan banting begitu ya. Ya, karena orang Indonesia itu kan orang yang tahan banting sebenarnya, sudah terbiasa menderita gitu. Ya, kecuali bagi mereka yang lahir pelocot sudah anaknya orang kaya. Kalau dalam bahasanya Pak Bambang Pacul itu para Korea begitu ya, yang memang dia terlahir dari keluarga ya miskin, lalu kemudian meletup, bahasanya Pak Bambang Pacul itu meletup, melanting begitu ya, melanting kemudian menjadi orang kaya karena upayanya ya, terutama dalam dunia politik, menjadi anggota legislatif lah, menjadi politisi dan lain sebagainya. Yang dia latar belakangnya adalah orang yang ya lahir lalu kemudian tumbuh besar dalam suasana yang tidak mudah gitu. Ya, ini orang Indonesia kan begitu kebanyakan ya. Ya. Kecuali anak zaman now ya. Anak sekarang kan Gen Z dan lain sebagainya katanya rentan gitu ya. Gampang putus asa. Ya, kurang grit, kalau dalam teori psikologi itu nilai gritnya kurang, ketekunan, ya, ketahanan diri, ya, tidak gampang pantang putus asa, itu kurang dimiliki anak-anak sekarang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu terlalu eman Ramadan ini datang lalu pergi begitu saja. Harus kita sambut dengan gegap gempita, dan orang tua kita sudah mengkondisikan seperti itu gitu ya. Cuman sayangnya karena kehidupan kita ini begitu sibuknya dengan urusan dunia, lalu kemudian kita seringkali melupakan itu. Seakan-akan Ramadan datang, ya pergi begitu saja. Nah, mari coba kita lihat diri kita Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang 50 tahun, yang 40-an, 60-an gitu. Coba kita refleksikan diri kita, selama ini Ramadan hadir di dalam kehidupan kita, berarti kan sebanyak itu. Ya, kalau 50 tahun, ya saya ini sudah bentar lagi 50 tahun, berarti kan sudah sepanjang itu Ramadan datang dan pergi ya, di dalam kehidupan kita.
Tetapi apakah ada efek selama ini? Ya. Apakah kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan atau justru dengan penuh kesedihan begitu ya? Nah, kalau sedihnya karena tadi itu, refleksi dari selama ini Ramadan datang dan pergi kayaknya tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, lalu kita bersedih. Lalu kemudian darinya kita punya persiapan untuk menyambutnya dengan lebih baik lagi, mungkin tidak masalah. Tapi kalau sedihnya karena aduh, Ramadan tiba. Biasanya setelah ini apa ibu-ibu? Bahan pokok naik gitu. Dan lain sebagainya. Sedihnya di situ. Ya. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim tak pantas kemudian memiliki alasan untuk bersedih karena itu. Harus kita sambut dengan penuh kegembiraan, terutama gembira. Allah memberikan satu kesempatan yang bernama Ramadan, ya, disebut dengan syahrun mubarak karena di dalamnya ada banyak keberkahan. Nah, Bapak Ibu, definisi berkah itu apa sih sebenarnya? Ya, apa definisi berkah itu? Ya, dari kata barokah dalam bahasa Arab gitu ya. Makna yang sering kita terima ya, barokah itu artinya adalah al khairul ilahi, kebaikan-kebaikan ilahiyah ya. Yang Imam Nawawi kemudian menyebut ya ziyadatul khair bil khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, itu namanya berkah. Ya. Atau dalam bahasa yang berbeda disebut dengan subutul khairil ilahi fis syai', menetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Artinya kalau Ramadan disebut sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, maka di dalam bulan Ramadan itu ada menetap kebaikan-kebaikan ilahiyah yang bisa jadi itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Nah, ini subut, menetap. Artinya Ramadan dihadirkan kepada kita, dipersiapkan oleh Allah itu sebenarnya ingin memberikan satu kesempatan kepada kita yang luar biasa, yang mungkin itu tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, coba kalau kita menggunakan logika saja Bapak Ibu, kita bandingkan ya. Umatnya Nabi Muhammad itu kan tidak panjang usianya. Usia kita ini sekarang paling banter berapa Bapak Ibu? Kalau kita berkaca kepada Nabi, ya 60-an mungkin ya. Kalau saya 50 berarti tinggal 10 tahun lagi kan. Kalau lebih dari itu berarti bonus. Tapi sekarang ini kayaknya jarang yang sampai umur 100 tahun. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan umat terdahulu. Umat terdahulu sampai ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun dan sebagainya. Artinya kesempatan mereka untuk beramal baik itu banyak sekali, terbuka lebar. Dan bisa jadi tantangan kemaksiatannya tidak seperti kita hari ini Bapak Ibu. Nah, hari ini kan luar biasa dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin selama ini tidak bisa kita lakukan dalam kondisi terang benderang fil alaniyah, dalam kondisi keramaian, begitu mudah dilakukan oleh orang sekarang ya fisirri, dalam kondisi kesendirian. Betul loh Ibu ya. Dulu zaman-zaman Bapak Ibu waktu masih muda begitu kan tidak gampang mengakses ya kemaksiatan begitu ya. Mau ke diskotik, mau ke ini dan lain sebagainya kan tidak mudah gitu ya. Ya setidaknya butuh modal hanya bagi mereka yang punya modal. Untuk melihat tontonan yang menyenangkan syahwat kita itu kan tidak mudah. Hari ini tinggal ada HP, buka aplikasi, tersebar. Bahkan tidak sengaja kita buka pun itu muncul. Luar biasa. Satu, usia kita tidak panjang, tantangannya ya semakin berat gitu ya. Coba, apa yang bisa kita harapkan Bapak Ibu? Usianya singkat, kesempatan untuk berbuat maksiat terbuka lebar.
Selesai sudah. Jangan-jangan hadis Nabi tidak pernah bisa kita implementasikan. Ya, apa hadis yang terkait dengan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah dia yang diberi umur panjang dan semakin banyak amal kebaikannya. Wa syarrun nasi ya man tala umruhu ya wa syarra amaluhu. Dan orang yang jelek itu terjelek adalah orang yang diberi umur panjang tapi semakin banyak pula kemaksiatannya. Mungkin kita tidak bisa mengaplikasikan hadis itu karena umur kita ya umur yang sebenarnya tidak panjang, isinya maksiat semua. Nah ini. Maka Ramadan menjadi penting untuk kita pahami posisinya seperti ini, Bapak Ibu. Di mana keberkahan Ramadan? Ya, di mana letak menetapnya al khairul ilahi di bulan Ramadan. Ya, di antara keberkahan Ramadan adalah Allah menjanjikan di mana amal baik kita itu dilipat gandakan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah tadi itu, ya, setelah beliau menyebut syahrun mubarak, kemudian dijelaskan di situ, di antaranya adalah ya, Allah melipat gandakan kebaikan itu mulai dari 10 ya sampai 700 kali lipat. Coba bayangkan, umurnya pendek, tapi kalau betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan dengan kebaikan, ya, di mana satu kebaikan dilipat gandakan, taruhlah 10 saja, sampai sabu umi'ah dhifan 700 kali. Ini kan lumayan, Pak Ibu ya. Usia kita tidak panjang, tetapi kalau kita bisa melakukan itu dan betul-betul kemudian dengan penuh ketulusan syarat rukunnya tercapai, keikhlasan, mutaba'ah gitu ya. Karena syarat kebaikan kan di situ dah. Niatnya benar, ya, lillahi ta'ala, ikhlas, lalu caranya juga benar, mutaba'ah, ittiba' bir rasul. Hanya dua itu aja caranya. Ya. Lalu kemudian Allah melipat gandakan. Oh, luar biasa. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, tentu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengalir lalu pergi. Ya, mengalir. Ramadan datang ya kita puasa, ya kita salat malam, ya qiyamul lail. Ya. Biasanya Ramadan banyak kajian, ya kita ikut taklim gitu. Mengalir saja. Ya tentu tidak demikian. Pasti kemudian namanya manusia, ada kalanya kemudian karena tidak ada kesiapan mental, maka ya mungkin awal-awal Ramadan semangat. Betul Bapak ya? Awal terawih masjid penuh gitu ya. Tapi semakin bertambah Ramadan, harinya semakin menyusut sopnya. Yang tersisa kemudian di pertengahan tinggal 2 sop, 1 sop begitu ya. Dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi karena tidak ada kesiapan mental kita. Maka hadis Nabi tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan, penting untuk kita pahami bagaimana kita menyiapkan ya diri kita, ya mentalitas kita, di antaranya dengan apa? Kita membuat planning itu, Bapak Ibu. Kita rencanakan, ya. Tidak bisa kalau kita mengalir. Harus kita rencanakan, membuat target-target agar itu bisa menjadi pegangan kita ketika mulai down semangat kita. Kita masih tetap bisa menagih diri dengan janji yang kita buat itu. Ya, misalnya kita membuat satu persiapan, kalau guru itu membuat i'dad begitu ya, membuat persiapan mengajar. Kita juga demikian, membuat satu desain rancangan Ramadan ini mau saya isi dengan apa. Ya, tentunya dengan kurikulum yang disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan begitu. Ya, karena Ramadan itu dalam makna tadi, Ramadan yarmadu tadi yang artinya membakar tadi,
Nah, dia bisa menjadi madrasah rohania ya, yang memberikan perubahan kepada kita. Kalau betul-betul kita siap di situ. Saya jadi teringat definisi belajar Bapak Ibu ya, learning. Ya, saya sering mengutip ini ya dari Robert Gagne. Ya, dia memberikan definisi learning, belajar itu dengan natural process. Ya, that lead to change. Ya, satu proses alamiah yang itu menghantarkan kita kepada perubahan. Itu namanya belajar itu di situ gitu ya. Artinya kalau tidak ada satu proses yang natural dan kemudian tidak ada perubahan, maka belum terjadi belajar. Nah, kata natural proses, proses alamiah itu artinya bahwa belajar itu tidak bisa dipaksakan dari luar. Ya, guru misalnya memaksakan, orang tua memaksakan dengan membawa apa namanya pecut atau apa begitu kayak dulu kita ya. Tapi kalau anaknya dia tidak mau secara alamiah, maka itu tidak akan terjadi belajar. Mungkin hari itu iya, dia berubah, tapi besoknya akan kembali karena keterpaksaan. Maka Gagne mengatakan itu satu proses yang alamiah. Ya, di mana terjadi interaksi antara potensi internal yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa panca indera, berupa kecerdasan aklia, kecerdasan fisikly dan lain sebagainya, diinteraksikan dengan faktor eksternal ya, berupa lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian mewujudkan satu perubahan, apakah itu perubahan dalam hal wawasan pengetahuannya ya, what we can know, begitu bahasanya Gagne, dalam berubah pengetahuannya, lebih tahu, lebih paham, lebih sadar, atau what can behave, atau berubah pada hal sikap mentalnya, perasaannya ya, atau what we can do, atau pada apa yang bisa kita lakukan. Berarti aspek psikomotorik dalam dunia pendidikan, mulai terampilnya berubah, keterampilannya berubah. Nah ini, jadi itu proses alamiah belajar. Nah, Ramadan itu sesungguhnya adalah madrasah. Disebut dengan madrasah karena di dalamnya ada pembelajaran yang memungkinkan seseorang itu kemudian mengalami proses natural ya, proses ini untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Artinya Bapak Ibu, siapa yang menjadi aktor utama dalam belajar? Murid atau guru? Siswa atau ustadz? Thalib atau ustadz? Thalib. Karena ustadz, guru, orang tua itu faktor eksternal dia. Dia pihak luar. Maka aktor belajar itu adalah guru, siswa. Kalau Ramadan disebut sebagai madrasah ruhaniyah, satu tempat di mana di situ ada proses of learning yang membawa pada perubahan rohaniah kita, maka aktor utamanya adalah diri kita, bukan yang lain. Maka disinilah dibutuhkan persiapan agar kita betul-betul bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, tidak perlu kemudian mengandalkan orang lain gitu. Oh, nanti Ramadan kan di masjid ini akan ada banyak kegiatan, takmir pasti sudah menyusun. Itu tidak bermakna kalau kemudian kitanya sendiri yang menjadi subjek belajar atau pembelajar tidak kemudian punya nawaitu ya, pilihan yang kuat di dalam mentalnya untuk berubah. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, ini penting sekali dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan kita ini, kita menyiapkan diri. Yang tadi sudah diberi tanda-tanda simbolnya orang tua kita, ya, dengan ya menyiapkan diri. Mulai kemudian menata, tidak hanya rumahnya yang dicat gitu ya, tetapi diri kita ini juga dipersiapkan. Di antaranya dengan membuat perencanaan. Misalnya yang mudah, karena kurikulum Ramadan banyak ya. Bisa kita lihat dari nama-nama Ramadan itu. Di antaranya Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran misalnya. Bulan Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan di situ. Tapi efek edukatifnya buat kita apa?
Di bulan Ramadan ada baiknya kita kemudian banyak kembali kepada Al-Quran. Entah itu dengan membaca, menghafal, atau mempelajari kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita membuat satu perencanaan. Yang paling sederhana mungkin tilawatul Quran. Ya, membacanya. Mungkin selama ini kita tidak pernah khatam dalam membaca Al-Quran. Mungkin kita punya target selama Ramadan paling enggak kita khatam berapa kali gitu ya. Iya, kita buat perencanaan dan itu sebenarnya sederhana kalau kita mau disiplin dan istiqomah. Nah, ini syarat yang kedua dalam belajar itu kan di situ ada istiqomah gitu ya. Misalnya kita baca setiap selesai sholat fardu, sholat wajib. Nah, kita sholat wajib kan 5 kali ya. Duduk sebentar, setelah wirid, lalu kita baca misalnya 4 halaman saja. 4 halaman sudah panjang nggak, Bapak Ibu? Kan pendek ya, kecuali bagi yang jarang mengaji mungkin panjang ya. Tapi bagi kita saya kira yang ahli ibadah seperti Bapak Ibu, saya kira kan pendek itu. Setiap selesai sholat fardu 4 halaman saja, maka dalam sehari kita sudah membaca 1 juz. Karena 1 juz itu kisarannya 20 sampai 21 halaman. Ya, kalau kita baca 5 halaman, maka 1 juz lebih sedikit kan gitu. 5 kali 5, 25. Padahal 1 juz 21 halaman misalnya. Nah ini. Maka dalam 30 hari bulan Ramadan kita khatam. Nah, kalau kita ingin khatam 2 kali berarti ya tinggal dilipat gandakan. Berarti setiap duduk setelah sholat fardu 8 halaman. Mau nambah 3 kali khatam selama Ramadan, ya ditambahkan 4 halaman lagi. Jadi berapa Ibu? 12. Nah, begitu terus. Nah, coba kalau kita bisa istiqomah begitu ya, luar biasa. Ya, makanya direncanakan mudah ya rancangannya, tetapi pelaksanaannya di sinilah dibutuhkan ya sikap mental yang kuat, nawaitunya juga kuat. Ya, lillahi ta'ala misalnya niatnya tulus ya untuk betul-betul mendidik diri kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya, syahrul Quran. Syahrus Syam itu juga menjadi kurikulum. Ya. Selama ini mungkin kita puasa, ya begitu aja, menahan lapar dan dahaga. Lama-lama ya fisik kita kuat. Tetapi puasa kita belum meningkat pada puasa spiritual kita, gitu ya, jiwa kita. Kita menahan lapar dahaga, iya. Tapi lisan masih tetap, ya, gibahin orang. Ya, sampai hati masih tetap ya suudoni orang ya. Mari coba kita kemudian saya nawa itu Ramadan ini betul-betul saya ingin puasa, tidak hanya puasa fisik tapi juga puasa jiwa gitu ya. Ya, sehingga daripada saya gibahin orang mending tidur gitu ya. Sehingga mulut ini tidak gibahin. Bahkan tidur pun kemudian masih bisa ya suudoni orang lain misalnya. Ya. Sebelum tidur, tapi ketika tidur kan enggak mau ya, dan lain sebagainya. Artinya kita memilih sesuatu yang lebih baik untuk mendidik mental kita, mendidik jiwa kita. Nah, coba kita buat kurikulum diri seperti itu selama Ramadan. Ya. Demikian pula dengan Ramadan juga ada kurikulumnya, yaitu berupa Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Di mana Rasulullah memberikan satu gambaran bahwa ya diriwayatkan Rasulullah itu orang yang paling dermawan di antara kita. Tapi setiap kali bulan Ramadan tiba, kedermawanan Rasulullah itu bertambah-tambah. Apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, hanya bisa memberikan 10.000 atau 1 bungkus nasi misalnya. Tidak masalah. Tapi yang penting istiqomah. Selama ini mungkin kita terbiasa memberikan Jum'ah berkah begitu ya. Nah, sekarang di bulan Ramadan saya akan memberikan ya kedermawanan saya berupa sahur dan buka puasa setiap hari misalnya. Ya.
Maka setiap sahur gitu nyari orang yang kiranya masih belum sahur, kita kasih gitu. Ya, nanti ketika buka puasa juga demikian. Ini kan satu pendidikan yang luar biasa untuk meningkatkan kedermawan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu terkait dengan ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, ibadah ritual maupun ibadah sosial, ibadah yang terkait hubungan kita dengan Tuhan maupun terkait dengan hubungan antara kita dengan sesama kita, dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Bisa kita lakukan selama bulan Ramadan untuk mendidik diri kita. Nah, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus direncanakan. Kita yang membuat ya perencanaan kurikulum itu, kita yang kemudian mengeksekusinya, dan kita yang kemudian mengevaluasinya. Jangan pernah mengandalkan guru, mengandalkan orang lain di dalam madrasah Ramadan ini. Maka baru insya Allah Ramadan akan betul-betul ya yarmadu tadi, membakar lemak-lemak dosa kita. Harapannya kemudian hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan segala ampunan kepada kita, maghfirah. Ya, yang sering kali disebutkan Bapak ya, awaluha, ya awal dari Ramadan adalah maghfirah, pertengahannya adalah rahmah, ya, lalu kemudian akhirnya adalah itkun minannar. Nah, gimana itu bisa kita dapatkan keberkahan Ramadan itu? Kalau sekali lagi kemudian kitanya tidak sungguh-sungguh mulai mempersiapkan diri sampai kemudian melakukannya selama bulan Ramadan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang bisa coba kita refleksikan. Ya, sepertinya kalau mikir begini mudah Bapak Ibu ya. Tapi jalankannya ternyata ya itulah tantangannya, karena hidup memang penuh masalah gitu ya. Nah, tapi hanya mereka yang betul-betul bisa istiqomah yang sungguh akan ya berhasil gitu ya. Nah, intinya kan di situ. Adanya tarekat-tarekat yang kemudian diikuti di dalam dunia tasawuf. Itu kan sesungguhnya untuk memberikan satu apa ya? Cara agar kita itu istiqomah sebenarnya. Ya, karena kalau tidak dikondisikan seperti itu susah gitu loh. Maka ada mursyid yang membimbing, ya, ada cara yang itu tidak bisa berjalan walaupun ada pembimbing kalau tidak istiqomah. Maka kita bisa sebenarnya melakukan tarekat itu kalau betul-betul kita bisa istiqomah. Nah ini. Nah, maka penting bagi kita untuk belajar mengistiqomah. Yuk kita mulai dari Ramadan tahun inilah. Ya. Lalu tahun Ramadan berikutnya kemudian kita tingkatkan. Kembalinya kepada diri kita sendiri. Sama persis dengan ibaratnya kita, mengapa kok kita kemudian daftar sekolah atau kuliah Bapak Ibu? Itu kan karena kita memang tidak pandai kemudian, tidak pandai menata diri agar istiqomah dalam belajar. Betul Bapak Ibu ya? Sehingga mahal-mahal kita bayar sekolah agar kita rajin masuk sekolah belajar. Kalau kita bisa seperti Buya Hamka misalnya, maka nggak perlu sekolah. Seperti Agus Salim misalnya, kan kita nggak perlu bayar mahal-mahal sekolah, karena sudah bisa mendisiplinkan diri untuk belajar secara otodidak begitu ya. Jam berapa sampai jam berapa saya membaca buku, jam berapa saya duduk manis menulis dan lain sebagainya. Kalau tidak diistiqomahi kan nggak bisa. Nah, Buya Hamka bisa menjadi seperti itu, padahal ya tidak pernah sekolah gitu ya, tapi langsung ya allamathul hayat. Dia belajar langsung dari kehidupan, tapi ya dibutuhkan satu istiqomah. Nah, kita juga demikian. Ramadan ini akan berlalu, datang dan pergi, percuma sia-sia, sehingga kita masuk di dalam hadis tadi, bu'dun tadi, celaka. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, Rasulullah sudah menggunakan diksi yang diambil dari malaikat Jibril dengan ancaman gitu ya. Itu kan sudah sampai apa itu ya? Cara yang paling terakhir gitu ya. Kita masih ingat Bapak Ibu ya, saya pernah dulu kita membahas di sini.
Ada 3 motivasi orang beragama menurut teorinya Ibnu Sina. Ada motivasi budak, ada motivasi pedagang, ada motivasi pencinta, orang yang sedang dilanda cinta, asmara gitu ya. Kalau budak, ya dia beragama karena takut. Betul ya? Karena takut. Takut nggak digaji oleh majikannya, makanya dia bekerja dengan giat gitu ya. Nah, kalau kita seperti itu berarti kita beribadah karena takut akan azab Allah. Baru kita kemudian ya, sampai saya teringat ya guyonan dulu, ada teman saya itu mengatakan, aku nih rawat di sabdo dan diketek aku ora Jumatan. Dan ceritanya masih seperti Bani Israel dulu ya, yang dikutuk menjadi kunu kirodatan khosiin, jadilah kera-kera yang khusyuk, karena mereka melanggar ya, jadi melanggar tuntunan Allah gitu ya. Mereka memiliki satu seperti Jumat ya, Jumatan seperti kita gitu ya, di mana mereka hari Sabtu untuk tidak kemudian mereka pergi melaut gitu ya. Tetapi mereka melanggar aturan itu. Ya, mereka memang tidak melaut gitu loh, tapi mereka membendung lautan itu, membuat satu ya agar ikan itu kemudian masuk ke situ ya. Ini cerdasnya di situ ya. Nah, saya kan nggak melaut begitu, tapi yo sama aja nyari ikan juga begitu ya. Nah, sehingga kemudian mereka dikutuk menjadi kirodatan khosiin ya, menjadi kera-kera yang khusyuk. Nah, teman saya itu teringat itu gitu, sehingga mengatakan guyonannya, aku kalau nggak wedi dikutuk jadi kerah begitu, saya nggak Jumatan. Nah, apa? Ya Jumatan kan yang isinya begitu. Ya, satu khutibnya juga nggak menarik. Nah, kecenderungannya kemudian kita pindah tidur di situ dan lain sebagainya. Mending aku nggak Jumatan, tapi karena saya takut dikutuk jadi kerah, makanya saya tetap Jumatan gitu ya, walaupun di dalam tidur gitu ya. Nah, ini berarti motivasinya apa? Takut gitu ya. Yang kedua adalah kayak pedagang. Pedagang otaknya selalu mencari untung. Ya, saya mengeluarkan begini, untungnya apa? Kalau saya beribadah, sholat, apa yang saya dapatkan? Dan di dalam Al-Quran disebutkan ya keutamaan itu dalam rangka untuk memuaskan otak pedagang kita dalam beragama gitu ya. Ya kayak tadi itu, kalau kamu puasa gitu ya, dilipat gandakan, itu kan sebenarnya untuk merangsang, menstimulus otak pedagang kita yang suka ambil untung gitu ya. Kalau bisa ya kita ini mengeluarkan sedikit mungkin, tapi bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini kan otak kapitalis ini gitu ya. Kan gitu dah. Nah, dan Allah paham itu sehingga memberikan ya penyemangat kita dalam beragama dengan motif itu. Salah? Enggak juga. Ya, apakah motif budak tadi salah? Juga enggak juga. Karena memang manusia tingkatannya beda-beda seperti itu. Nah, tentu yang tertinggi adalah motifnya orang yang sedang dilanda asmara, cinta gitu ya. Maka apapun yang dia lakukan adalah membahagiakan orang yang dicinta. Betul Bapak Ibu ya? Ya ingat-ingatlah masa muda dulu gitu ya. Rela nunggu berjam-jam gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi tetap semangat karena ada gelora cinta itu. Nah, ini orang-orang alim sufi yang dia memberikan segalanya kepada Allah karena ya cintanya kepada Allah, tidak karena kepentingan yang lain. Nah, tentu ini juga motif yang luar biasa yang tidak mudah dicapai. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita turunkan motif itu menjadi cara gitu. Nah, menjadi cara. Kalau tidak bisa diiming-imingi dengan keuntungan, sudah tidak ada cara lagi kecuali kemudian diturunkan pada motif yang terakhir, yaitu dengan cara nakut-nakuti kan gitu lah. Betul Ibu ya? Nah, Rasulullah sudah menggunakan cara itu dengan mengutip diksinya Jibril tadi, bu'dun, celaka. Itu kan artinya nakut-nakut itu. Nah, kalau sudah ditakut-takuti seperti itu, kita tetap tidak bergerak ya untuk menyambut Ramadan ini. Lalu dengan cara apa lagi gitu loh. Ya sindirannya gitu. Dengan cara apa lagi kita mau menggerakkan diri kita untuk ya mengais keberkahan
Ramadan. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan keberkahan kepada kita melalui majelis ini, kajian ini, sehingga menyemangati kita. Ya, masih ada sekitar berapa tadi? 8 hari 9 harian. Mari kita persiapkan, mungkin bisa rencanakan begitu ya. Satu tadi seperti tadi, membuat planning yang sederhana, atau tidak hanya membaca tapi bisa dinaikkan menjadi menghafal misalnya, menguatkan kembali hafalan-hafalan yang dulu waktu kecil sudah kita miliki, tetapi bersama tambahnya usia, bertambah maksiat yang kita lakukan, lalu hafalannya hilang, mari kita naikkan lagi, kuatkan lagi. Misalnya saya akan belajar menghafal juz amma misalnya, silakan, boleh. Intinya adalah kita kembali kepada Al-Quran kita. Atau mungkin saya punya, kalau hafal mungkin saya tidak begitu kuat ya hafalan saya, apalagi sudah tua gini, susah kayaknya. Tapi saya ingin lebih memahami kandungan Al-Quran. Silakan Bapak Ibu mulai beli misalnya tafsir, misalnya ya, kitab-kitab tafsir. Atau sekarang di internet juga semakin banyak para tafsir-tafsir Al-Quran yang dimasukkan di ini terjemahannya. Silakan. Misalnya target saya memahami full juz ammah tafsirnya. Boleh. Setiap duduk setelah sholat misalnya, kita baca tafsirnya, kita pahami, kita renungi, gitu ya. Nah, kalau itu 30 surat pendek misalnya, berarti kalau setiap hari 1 surat kita baca kandungannya, berarti kan 30 surat pendek bisa kita habiskan ya, dengan panjang dan pendeknya surat itu. Oke, ada banyak cara Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk merancang kurikulum Ramadan bagi diri kita sendiri. Tinggal sekarang pertanyaannya, adakah kemauan dalam diri kita? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikuatkan untuk memiliki kemauan itu. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Ya, untuk sementara kita off dulu selama Ramadan ya, Pak Uzama ya. Kita mulai lagi nanti setelah Ramadan kajian kitab Nasihatul Ibad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.